Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasirajan munira. Jamaah salat maghrib ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, monggo sareng-sareng kita selalu memanjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang cerah ceria ini kita semuanya masih diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, khususipun umur ingkang sehat, rezeki berkah, dan kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tadi melaksanakan aktivitas sampai detik ini di masjid ini, selalu mendapatkan ridha maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat serta salam monggo kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dinten kiamat menika panjenengan sedaya, khususnya umat Islam, semuanya nanti mendapatkan hidayah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti insya Allah akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada ngaos taklim rutin dinten Sabtu. Alhamdulillah semuanya sudah melihat jadwal, tidak ada satupun yang mungkin tertinggal atau mungkin yang ada di rumah atau mendengarkan siaran langsung. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan semakin nambah mantap imannya, nambah ilmunya, dan nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Supaya kita belajar, kita ta'lim kita lebih mantap, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Monggo sareng-sareng ya doa mau belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan doa tadi semua orang yang kita doakan, termasuk para pendahulu kita, para perintis masjid, termasuk orang tua kita, termasuk sanak saudara kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya yang hadir di sini, mudah-mudahan diberi keselamatan, diberikan keberkahan, sehingga hidup kita selalu bermanfaat,
baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Tanggal pinten niki? Ayo lek tanggal umum siapal nggih. Tanggal pinten? Ya insya Allah ini tanggal 8 Rabiul Awal. Biasanya kalau mendengar tanggal Rabiul Awal itu ada peristiwa apa? Ya peringatan Maulid Nabi. Lek wong Jawa ngarani mulutan. Ya mulutan. Padahal asli milad. Maulid milad itu kelahiran. Lek coro bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu Natal. Jadi Natal itu ya lahir, Maulid juga lahir. Makanya saudara kita menyebut Natalan, kita Maulutan. Wong Jawa mulutan. Saking wong Jawa gak iso Maulid, mulutan akhirnya sing dieling-eling panganan. Nanti dilebone mulute. Ya. Jadi mulutan itu sing didelok panganane. Tapi tidak apa-apa. Kalau peristiwa Nabi itu kelahirannya itu memang sangat menegangkan. Jadi kalau Nabi sebelum Rasulullah itu Nabi sinten? Nabi Isa. Nabi Isa itu kan bukan mulut tapi Natalan. Artinya podo. Lah Nabi Isa itu dipakai patokan untuk tahun Masehi. Jadi tahun Masehi itu yang kalender sekarang itu patokannya dari Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa. Sekarang tahun berapa Masehi? 2025, jadi 2025 tahun yang lalu Nabi Isa itu sudah lahir. Sedangkan Rasulullah lahir tahun pinten? Pinten? Masa gini 571. Kacake pinten? Jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya berapa? 571 tahun. Aduh, jadi jaraknya Nabi itu gak hanya 2 tahun, 10 tahun tapi ratusan. Berarti bumi wis tuwek. Makanya sebelum tahun 1 Masehi itu namanya tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sehingga Rasulullah SAW itu tidak mengambil sebagai tahun itu untuk kalender karena sudah dipakai oleh Nabi Isa. Tapi Rasulullah melahirkan kalender sendiri, yaitu kalender Hijriyah. Ngoten nggih, ben semerap jarake Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sakmono dawane. Jadi gak kenal asline. Lah kok ngerti Rasulullah? Ono di dalam kitab Injil. Injil ngabarno kok bakal ono nabi sing menggantikan seluruh para nabi dan seluruh penyempurna kitab, yaitu namanya Al-Quran. Sehingga kelahiran Nabi itu tidak dipakai untuk sebagai kalender, tapi dipakai untuk bagaimana Rasulullah itu lahir di tengah-tengah orang yang tidak ada agama Islamnya sama sekali. Lahir di mana Rasulullah? Lahir di mana? Di kota Mekah. Kalau orang-orang barat bukan Makkah tapi Bakkah. Bakkah itu di dalam Al-Quran ada. Desa nopo semerap? Lho, kudu hafal desa nih. Niki niku Cemoro Kandang. Desa nopo? Di desa Abwa. Suku nopo? Suku Quraisy. Quraisy niku sinten? Suku sing paling ditakuti oleh negara oleh suku-suku di Arab. Makanya Rasulullah dilindungi. Kok cara ngene geng. Ini malah ngono geng Arema, ono geng
pokoknya sedikit suku Quraisy, ada Badui, ada Aus. Banyak sekali jazirah Arab itu suku-suku, dan di situ tidak ada agama Islam. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau dibangkitkan di kota Mekah, itu ada seorang raja. Siapa rajanya? Semerap. Tak koi tak jawab dewi bareng. Raja Abraha. Ada pundi? Raja Abraha itu orang Majusi, orang Nasrani yang kebetulan di kota Ethiopia. Di Ethiopia ben jaya. Saking nakal Ethiopia kena kelaparan. Makanya jangan nakal, jangan dablek, saya gak disiksa dengan kelaparan. Mendengar seperti itu kobongan. Bakal ono wong lanang sing iso ganteni bahkan mengalahkan raja itu, yaitu Rasulullah. Ngamuk, jadi kabari ngono wis. Ngamuk, kupingnya gemrengseng. Maka diserbulah seluruh pasukannya, bahkan tidak hanya mengandalkan pasukan berkuda, pasukan itu, tapi juga pasukan gajah yang diabadikan dalam surat apa? Al-Fil. Ara'aital ladzi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di fil itu gajah. Tapi sak mono gedene gajah iku mau kalah dengan burung emprit yang dinamakan burung ababil. Dari ceritanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahu kaidahu fi tadlil wa arsala. Arsala itu berarti Allah mengirimkan burung sing cilik-cilik. Burung cilik lho. Sing saiki luarang sing senengane ngingu anu nggih. Dan itu membawa kerikil-kerikil panas dari mana? Dari neraka. Jadi kota Makkah mau diserang, termasuk seluruh orang Quraisy mau dihancur, karena orang Quraisy itu bakal memimpin dan bakal jadi seorang pemimpin besar menurut ramalane orang-orang Raja Abraha tadi itu. Maka disitulah akhirnya Raja Abraha tidak hanya mengerahkan pasukan gajah berkuda, termasuk pasukan gaib. Pasukan gaib. Siapa itu? Ya golongan demit, genderuwo, nek mak lampir, dibawa semuanya. Melihat seperti itu, Allah tidak diam. Ini umatku suatu saat yang akan menggantikan seluruh nabi sebagai khotamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi. Sing jarake 571 malu tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi jaraknya begitu jauh. Wis niki mawon jarake Bung Karno kali jenengan pinten tahun? Kan gak ada 100 nggih. Tidak ada 100. Perpindahan dari Bung Karno ke Pak Harto berapa tahun? Dan itu Nabi itu 571 tahun. Dan hampir seluruh para Nabi itu semuanya itu keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunannya orang-orang hebat. Maka dalam Al-Quran itu banyak disebutkan, ya Bani Israel terguru nikmati allati an'amtu alaikum. Bolak-balik disebut, hei wong Israel ilingo. Wis tak kei nikmat wakeh. Ya Bani Israel terguru ilingo nikmat Allah ya alaikum. Nikmat sing diparingi Gusti Allah mulai dikei nabi, dipateni, dikei lahan, dirusak, dikei keandaian, kecerdasan, tapi kecerdasan tidak digunakan untuk kebenaran. Iso ingin seru sampai sekarang. Jadi kok corongnya orang Israel gak ada wenggen, pindah-pindah. Ini Mesir diusir. Siapa ngusir? Fir'aun. Fir'aun kok coro gelemo dipateni kabeh Israel. Nggih. Karena Fir'aun itu musuhnya Nabi Musa, dan Musa itu orang Israel. Nggih. Wis diselametno kaya ngono iku lho. Wong Israel sampai saiki sik petentang peten
enteng, ngusir karo negara yang sekarang itu Palestina. Palestina itu dulu namanya Yerusalem. Tahu Yerusalem, pernah ke sana? Di situ ada sebuah tempat ibadah yang tua namanya Masjidil Aqsa. Semua para nabi itu bersinggah di sana. Masjid tertua. Nah, Yerusalem itu dipecah, seret. Yerusalem itu punyanya para nabi. Orang lain mengatakan Baitul Maqdis. Ini belajar sejarah ya. Sejarah lek cerita sejarah kula remen. Baitul Maqdis itu orang barat menyebutnya Bethlehem. Bethlehem ya. Bethlehem itu namanya Baitul Maqdis, rumah yang suci. Maka digantilah menjadi Yerusalem. Yerusalem dipisah menjadi dua, satu Israel, satu Palestina. Aslinya itu Palestina semua itu. Yerusalem ya Palestina. Ya karena gak diwenggen iku mau senengane mepet, daratane dicukuk, tanahnya diuruk, tanahnya dientek, dipepet terus akhirnya orang-orang Yerusalem asli itu akhirnya diusir. Lah posisi saat ini di jalur Gaza, Semerap Gaza ya. Jalur Gaza itu seorang lalu lintas menghubungkan Mesir, menghubungkan Suriah, menghubungkan Arab. Itu jalur yang paling penting dunia bisnis itu. Dulu para nabi lewat jalur Gaza itu. Sehingga oleh orang Israel diusir semuanya. Wis ngerusuhi jarine wong Palestina. Dengan cara apa? Diembargo makanan, mau dikirim dicegat nih gini. Serang Iran kalah toh, karena izin akhirnya gak dapat kiriman. Dengan cara apa? Makanan di Israel tadi itu tidak sampai di sana. Akhirnya sekarang kelaparan. Gak diserang senjata tapi diserang dengan kelaparan. Itu sampai kiamat terus itu Israel seperti itu. Ya untung cemor karena gak ada orang Israel ya. Coba orang Israel jenengan membuat disalap pundi. Nah inilah bentuk syukur kita. Maka dari peristiwa-peristiwa seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Nah makanya tidak dijadikan sebagai tahun apa namanya kalender, tetapi disebutkan peringatan kelahiran Rasulullah itu adalah sebagai tonggak sejarah untuk memperingati perjuangan para nabi. Raja Abraha hancur, maka muncullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak punya ayah dan tidak punya ibu, yatim piatu. Mengenai jenengan yatim piatu karena sekolah ini pun biasa. Nggih, kula nggih yatim piatu kok. Nggih. Karena semua itu pasti ada apa namanya rotasinya. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, critakno wakeh mangke lek wonten peringatan piyambak teng mriki monggo ngundang sinten Ustaz sinten Kiai sinten ben dibahas lebih mendalam. Tapi secara singkat saya ceritakan, saya mengambil kula buka surat ngene mawon Quran. Karena surat tentang sejarah kula buka niki kebetulan surat Al-Ahzab. Mangke lek jenengan buka surat Al-Ahzab ayat 45 46. Itu bagaimana Rasulullah itu kok dijaga Indonya iki apa? Surat apa? Al-Ahzab 45 46. Terus kula iki misalnya bahas apa kan buka mawon. Al-Qur'an ini salah satu mukjizat dari siapa? Rasulullah. Kita apa pernah bertemu dengan Rasulullah? Tidak tahu. Apalagi bercakap-cakap tidak pernah. Maka Rasulullah meninggalkan pusaka yang begitu hebat yang bernama Al-Quran. Al-Quran itu isinya ceritanya para nabi, ceritanya tentang hari kiamat, ceritanya tentang bagaimana kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, rumah tangga. Wonten sedaya lek jenengan belajar.
Dari Al-Quran inilah maka muncul ilmu-ilmu yang lain. Contohnya muncullah ilmu hadis, ilmu balaghah, muncullah ilmu ekonomi, muncullah ilmu politik, muncullah ilmu budaya. Semuanya itu ada lek gelem buka sejarah. Nggih. Tapi lek jenengan boten buka ya kadang-kadang kita itu ya sulit untuk memperdalam bagaimana peristiwa para nabi. Ya cukup jenengan gak usah buka angel-angel, hadirlah pada setiap majelis taklim, bebas datang, ini gak bayar, gratis, oleh senden, oleh selonjor, nanti pulang dapat minum, loh kan gratis, oleh ilmu. Eman kalau kita tidak hadir, wes gak usah ngoyo ono sing nyampe no, nggih. Nah, singkat saja di dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 Allah memberitahukan kepada kepada umat Islam semuanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, ini Allah berfirman, bukan siapa-siapa tapi Allah. Di mana kau tahu? Lah ini Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Rasulullah, hei Nabi Muhammad. Ketika Allah itu memanggil sebutan ya ayyuhan nabiyyu, hei nabiku, nabi kesayanganku, nabi penutup umat. Ya. Inna arsalnaka, sak temene sesungguhnya engkau hei Muhammad, engkau hei Rasulullah, ya, syahidan, sebagai saksi nyekseni bakale ngenalno wong-wong sing dereng semerap tentang Al-Quran. Saksi nanti ketika sudah diangkat atau sudah dimatikan oleh Allah, nanti di akhirat Rasulullah sebagai saksi yang disebut dengan syafaat. Papaat. Syafaat itu menolong nanti ketika orang yang suka masuk masjid, yang suka bertaklim, yang suka berbuat baik, itu Rasulullah menyaksikan. Tugasnya Rasulullah ngoten. Jangan dikira kita itu tidak akan disaksikan Rasulullah. Ini jelas ayatnya. Kata Allah itu, ya ayyuhan nabiyyu, hei Rasulullah, nabiku yang kusayangi, engkau lah sebagai syahidan, sebagai saksi Al-Quran yang sudah dibahas, Al-Quran yang sudah diajarkan, Al-Quran yang sudah diamalkan, itulah saksi. Sopo saksine maghrib iki lagi sing teko nek kene wong pira iki? Selain disaksikan oleh Allah, oleh malaikat, juga nanti Rasulullah akan mendapatkan laporan. Disimpan, gak disingitno, disenengno, disenengno, wa mubasyiron, tidak ditakut-takuti, gak diancam. Walaupun kita itu menghadapi orang kadang saling berbeda, gak ngilok-ngilokno tonggo, gak ngilok-ngilokno wong sing gak cocok dengan kita. Kita kasih kabar gembira bahwa semua nanti selama menjadi umat Rasulullah itu pasti masuk surga. Percaya mboten? Dikasih kabar gembira kita itu lewat Al-Quran. Jadi basyiron, jadi mubasyiron. Itu kasih Rasulullah itu memberitahu. Sing gak iso ngaji ayo ngaji, sing guru iso sholat sempurna ayo sholat. Namanya ndak tahu ya, kita itu kan harus banyak belajar. Maka yang bisa itu ajari dengan gembira. Jangan diilokno, jangan dibentak-bentak, jangan dipersulit. Ajari mereka, karena kemampuan orang yang satu dengan orang lain tidak sama. Nggih. Jangan merasa pinter. Wong pinter iku akeh nggih. Tapi belum tentu bisa memintarkan orang lain. Mengerti ilmu itu disampaikan kepada orang lain. Nah, apalagi sekarang ini.
Masya Allah, negara kita itu sekarang ini sedang mengalami chaos. Nama chaos. Chaos itu berarti heboh, konflik. Sekarang usum demo. Kalau ini dahulu terjadi pembakaran di tengah alun-alun ini loh. Alun-alun pos polisi dibakar sama di pos ngarepe Mitra itu. Sampai tadi pagi saya lewat situ dulu sih mobil ini mungkin cara-cara seperti ini orang itu kadang tidak paham apa dampak dan apa manfaatnya. Maka Rasulullah memberikan yang terbaik. Kalaupun itu bermanfaat ya kita lakukan. Lek ngaji ki apik ya diikuti. Tapi lek ngaji ki elek ya dijauhi. Ngoten nggih. Tapi insyaallah ustaz di sini kan sudah seleksi iso maca Quran ya iso ngaji. Iso ngimami ya iso bersosialisasi. Nah itu namanya mubasyiron. Dan berikutnya wa nadhiron. Napa nadhiron? Dan Nabi itu harus memberi peringatan. Sekarang kan tidak ada Nabi. Kita yang sudah terlanjur hidup di zaman sekarang ini ya wajib ngingatno. Hei nadhiron. Peninggalannya Rasulullah ngelingno. Misalnya keluarganya kok durung sholat, ayo sholat. Le iso, ayo nang masjid. Dene le gak iso, ya sudah kita setiap hari itu harus mengingatkan. Tugas kita di sini. Kei kabar gembira, nyenengno, ojo ngregetno. Wa nadhiron, dan juga terus dikandani terus. Dene iku mau gak gelem, dene iku mau kok misalnya rotombang, ya sudah tugas kita itu seperti Rasulullah. Cukup kita doakan mudah-mudahan suatu saat orang yang sudah pernah kita musuhi atau bahkan musuh kita itu dia itu simpatik dengan kita. Ini Rasulullah situ. Apa mbiyen Nabi ku enak uripe? Nah, enak dibawa dibalangi waktu, disawati kotoran. Belum lagi perjuangannya dimusuhi orang banyak. Tapi apa? Doa Rasulullah itu selalu ketika berzikir itu selalu ya Allah mudah-mudahan orang yang pernah memusuhi saya. Memusuhi itu tidak hanya orang luar, bisa saja dari keluarga kita sendiri. Gini mboten? Jangan dikira hidup satu rumah, satu keluarga itu adem ayem tok. Mesti ada musuh dalam selimut. Gara-gara ditinggali rumah, ditinggali tanah, ditinggali sawah. Begitu ditinggal orang tua bagaimana? Bukan ilmunya yang dikedepankan, bukan akhlaknya yang dikedepankan, tapi yang dikedepankan adalah pertengkaran. Padahal seadik, sambak, cacak, keluarga. Ngene mboten? Jangan dikira musuh itu dari luar. Maka kita selalu berdoa. Nggih. Ini Rasulullah seperti itu. Jadi lahirnya Rasulullah itu di tengah-tengah ya nopo kita Rasul itu berdiri ya Allah umatku besok itu jangan sampai itu biar mau nggih sing laris sing nandur yo tukule enak kemudian tetap berbuat baik. Nggih. Itu namanya peringatan dan kita diingatkan oleh Allah ketika kita itu tidak melakukan kebaikan, itu mesti ono efeknya. Ngene mboten? Entah itu cepat atau lambat. Itu tugas Rasulullah di situ. Kemudian tugas Rasulullah berikutnya wadaian. Daian apa daian? Mengajak, bukan mengejek.
Ngono koncoe gak salat diluwuh tuh gak salat tuh masuk neraka wis moro gak dikancani. Gurung mesti wong gak melok taklim, gak melok ngaji. Wis lapo aja bolo aku wis. Engko garano jadi penyakit lho. Jangan. Tugas kita itu mengajak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan seluruh para nabi sebelumnya itu selalu mengajak. Ono sing manut, ono sing enggak. Keluarganya Nabi Nuh itu juga manut kok. Siapa? Anaknya sendiri gak taat. Termasuk istrinya, bojone dhewe gak melo. Malah dakwah antara 900 sampai 1000 tahun itu hanya mendapatkan 12 jamaah. Lah kiai kiai piro nih? 1000 tahun lah, awake pirang tahun nih? Lumayan. Walaupun sing teko gonta ganti, enggak apa-apa, yang penting ajak istiqomah, mengajak. Nah, kalau sekarang mengajaknya kan cukup lewat info grup. Iku sing gelem maca langsung teko. Kadang diwaca, sik repot. Kadang etok-etoke garo guys, gak dibuka. Nah, itu mengajak. Lewat media apa saja supaya kita itu ada kajian rutin, ada taklim. Lek dino Sabtu bar magrib itu ono kegiatan taklim, lek Jumat ono kegiatan burda, lek dino ono pemale itu. Kalau di sini belum lagi bapak-bapak ibu-ibu mengikuti kegiatan di tempat lain. Kalau di saya hari Selasa di musola belakang itu, musolanya Pak Barifai itu tiap Selasa. Kalau bapak ibu pengen rawuh monggo. Tapi untuk ibu-ibu mulai kepengen jilbaban monggo ibu-ibu hari Senin di ini dekat buse itu Senin ibu-ibu. Kalau kepengen nambah ilmu itu jadikan jadwal kita untuk sebagai apa? Alat zikir kita. Napa zikir? Alat pengingat kita, alarm kita itu zikir. Jadi zikir itu tidak hanya setelah sholat saja, tapi zikir kita itu dimanapun saja berada itu akan menjadikan hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kalau kita banyak-banyak berzikir, eling alarm kita itu nyambut gawe eling Gusti Allah. Lewayahe nyambut gawe keseleren ono adzan langsung sholat. Kan ngoten. Lek nuruti golek donya, golek duit gak ono enteke. Lek nuruti kesel, ya kesel memang. Karena hidup ini adalah untuk mendapat ridho Allah itu melalui kesel dhisik. Karena hidup itu proses. Sapa nyambut gawe gak kesel. Tapi keselin jenengan dilakukan dengan ikhlas, justru Allah yang akan mengganti. Gusti Allah ngganti niku ya kok keselin jenengan niku lho. Bukan perkara ongkang-ongkang moro-moro teko dhewe duit sak kebok. Berarti gak kesel. Iku mesti ngingu toyul. Mesti ngingu demit. Wong gak nyambut gawe kok moro-moro teko. Lah keselin jenengan niku lah yang dinilai sama Allah. Maka berbahagialah orang yang sibuk dan orang yang kesel. Aduh loro kabeh aku. Ya gak pengen loro ya gak usah sibuk. Les gak sibuk berarti nyawa wis entek, baterainya entek, nggih. Maka jadilah orang yang kesal dan sibuk. Kekesalan jenengan itulah yang diganti sama Allah. Ngene mboten? Dulu waduh kau salah kabeh. Lek gak kesel gak usah nyambut gawe. Lah ngoten nggih. Lah itu Rasulullah seperti itu. Ojo gampang sambat. Wadaian mengajak. Sing kurung sholat ayo diajak, sing durung iso ngaji ayo ngaji, sing durung iso bikin acara kita itu berbuat amal ayo diajak. Wadaian ilallah biiznihi wasirajam muniro. Jadi ini ayat yang ke-46. Itu tentang Rasulullah itu di situ sifatnya, tugasnya. Sehingga kalau kita itu mencontoh Rasulullah,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah diutus di dunia itu adalah sebagai contoh, sebagai figur. Rasulullah itu ya iso dadi bapak, figur kan? Ya iso ketika menguasai seluruh negara, dia sebagai kepala negara. Ketika Rasulullah sebagai orang di dalam rumah, sebagai kepala rumah tangga. Ketika Rasulullah sebagai seorang guru, mengajarkan ta'lim muta'alim, berunggah-ungguh, sikap yang baik. Karena di dalam jiwa Rasulullah itu dihadirkan di dunia itu satu, ingin menyempurnakan akhlak. Kata Rasulullah bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu Rasulullah dawuh, aku diutus ning donya iku lho gak kepengin dilem. Gak kepengin golek popularitas. Lek popularitas diangkat jadi pejabat, tidak. Beda dengan sekarang. Masih wong iso gak iso, penting populer. Yang penting jadi artis, jadi DPR, jadi joget-joget. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena keahliannya ingin memperjuangkan nasib umat dan rakyat, tapi karena apa? Popularitas. Ya seperti ini jadinya. Rakyat sementara cari pontang-panting ke sana karena akhlaknya saja yang nggak baik kan. Ngene mboten? Sing korupsi, sing duitnya akeh, sing punya rumah gedung itu apa dikira orang nggak bisa itu? Orang kaya semua toh, orang pintar semua. Cuma mereka satu tidak punya akhlak, gak duwe unggah-ungguh. Akhirnya apa? Wong 17 Agustus rakyate sing joget-joget, setelah joget-joget kepengin ngundakno gajinya berapa itu? Berapa? Waduh, berapa kali lipat itu? 400. Rasulullah sebagai figur dan uswah tidak baik. Kita jadi masyarakat contoh yang baik. Jangan jelas nyeluk kajian jelas gak jelas misalnya. Terima kasih dan mohon maaf wa'alaikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu